Nomor peserta 1420 dengan nomor urut 12 mendapatkan paket soal tahfidz nomor 17 dan soal tafsir huruf M. Mantap, mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليهم قال قد أنعم الله علي إذ وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ معكم شهيدا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم تكن معهم شهيدا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل
يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد
هيهات هيهات لما توعدون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا العلم ولا يكونوا كالذي
Silakan saudara baca surah Yusuf ayat 101 sampai 104. Yusuf 101 sampai 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Baik, makna kosakata Fatirus samawati, Zat yang menciptakan langit, tawaffani wafatkanlah aku wa alhiqni dan kumpulkanlah aku an ba'il ghaibi berita-berita yang gaib. yang kuruna. Mereka membuat tipu daya. Baik, sepengetahuan saudara, apakah ayat ini ada riwayat tentang sabab nuzulnya? Menurut kitab tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, di sini terdapat asbabun nuzul, yaitu ketika dua golongan, yaitu kaum Yahudi dan musyrik Makkah menantang atau meminta kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Nabi Yusuf. Dengan itu mereka kalau diceritakan nanti mereka berjanji akan masuk Islam. Namun ketika setelah diceritakan kisah Nabi Yusuf kepada mereka sesuai kitab-kitab mereka seperti Taurat, mereka tetap saja tidak mau masuk Islam. Maka Nabi pun merasa kecewa, kesal pada mereka. Maka turunlah ayat ini sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad SAW. Demikian. Terdapat di mana kisah itu? Di maksud saya referensi Anda di mana? Tafsir Kementerian Agama. Tafsir Kementerian Agama. Riwayatnya dari siapa? Dari Mujahid, dari Ibnu Abi Hatim, dari Mujahid. Rawi alanya, rawi akhirnya siapa? Ramazan. Baik, silakan ditafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat ini, pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pertemuan semua keluarga Nabi Yusuf dan semua takwil mimpi Yusuf yang menjadi nyata, yaitu dengan sujudnya 11 bintang matahari, dengan sujudnya saudara-saudara Yusuf, sujud penghormatan dan ibu bapaknya kepada Nabi Yusuf. Pada ayat selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Tuhanku, qad ataitani minal mulk, sungguh Engkau telah memberikan kepadaku sebagian dari kerajaan Engkau. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau pun telah mengajarkanku dari takwil atau tafsir mimpi. Fatiras samawati wal ardh, wahai Zat yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah,
engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai orang muslim, wa alhiqni bis-shalihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, yang demikian itu ialah sebagian berita-berita yang gaib yang telah kami telah mewahyukannya kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, sedangkan engkau tidak berada di sisi mereka, yaitu saudara-saudara, tidak berada di sisi saudara-saudara Nabi Yusuf. Id ajma'u amrahum, ketika mereka bersepakat memutuskan melakukan tipu daya kepada Nabi Yusuf. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Jadi pada ayat 101 ini Nabi Yusuf setelah mendapatkan ujian dan diakhiri happy endingnya itu akhir yang baik, yaitu dengan diberikan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya bersama keluarga dan saudara-saudaranya. Maka Nabi Yusuf setelah itu berdoa kepada Allah bahwa Allah qad ataitani, telah melimpahkan, telah memberikan kepada Nabi Yusuf yaitu sebagian dari kerajaan. Dan Nabi Yusuf pun selain diberikan kerajaan, kekuasaan, juga diberikan ilmu pengetahuan yaitu tentang tafsir mimpi. Bahwa dulu sebelum beliau menjadi nabi, dulu beliau pernah bermimpi bahwa ada 11 bintang dan matahari bersujud kepada Nabi Yusuf, dan akhirnya pun ta'wil mimpinya menjadi kenyataan. Fatirus samawati wal ard, Tuhan Nabi Yusuf yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan segala kerajaannya ialah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anta wali, engkau pelindungku wahai Allah, pelindung dari segala macam bencana, pelindung untuk memuji, pelindung untuk memohon di dunia dan di akhirat. Tawaffani, selanjutnya Nabi Yusuf berdoa agar ingin diwafatkan atau dimatikan dalam keadaan beragama Islam. Wa alhiqni bis-shalihin, dan serta ingin digabungkan bersama orang-orang yang saleh yang lainnya. Yang demikian itu yaitu berita-berita yang dijelaskan dalam surah ini, itu berita merupakan hal-hal yang gaib yang mana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu tidak berada di sisi mereka, di sisi keluarga Nabi Yusuf. Pada zaman Nabi Yusuf, masa Nabi Yusuf, id ajma'u amrahum, ketika mereka bersepakat untuk melakukan tipu daya kepada Nabi Yusuf. Jadi ini merupakan suatu mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah berguru kepada para alim ulama atau cendekiawan pada masa itu, juga tidak pandai membaca. Jadi dengan demikian seharusnya, semestinya orang-orang yang memintakan cerita Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad itu merasa takjub. Bagaimana Nabi Muhammad tahu cerita Nabi Yusuf, sedang Nabi Muhammad tidak berada pada masa Nabi Yusuf, dan Nabi Muhammad pun tidak pernah tidak pandai membaca dan tidak bergaul dengan para ahli ulama cendekiawan ahli kitab pada masa itu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Walaupun telah diceritakan suatu bukti dari ayat Al-Quran dan tentang kisah-kisah Nabi Yusuf dengan keindahannya, tetap saja mereka itu orang-orang Yahudi dan musyrik Mekah, kafir Mekah, tidak mau beriman. Walau harasta bimu'minin, padahal Nabi Muhammad sangat menginginkan iman mereka. Selanjutnya, wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin, dan aku tidak meminta mereka min ajrin upah, dan aku tidak meminta upah kepada mereka atas cerita yang disampaikan, atas cerita kisah Nabi Yusuf yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, atas penyampaian Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada mereka itu suatu upah. In huwa illa dzikrul lil alamin, akan tetapi Al-Quran itu yaitu sebagai pengingat bagi alam semesta. Baik, Anda tadi
Betul. Dan ada mimpi Nabi Yusuf yang dialami sebelumnya. Dan mimpi itu dilarang oleh Nabi Yakub diceritakan kepada saudara-saudaranya. Pertanyaan saya, apakah saudara-saudaranya juga memahami takwil mimpi? Saya belum pernah membaca bahwa saudara-saudaranya itu memahami takwil mimpi. Jadi saya ambil kesimpulan saudara-saudaranya tidak bisa menampilkan mimpi. Kalau tidak bisa kan tidak usah dilarang. Karena ini suatu mimpi yang indah, mimpi yang bagus. Dan Nabi Yakub pun tahu bahwa mimpi ini karena beliau seorang nabi, bahwa mimpi ini adalah mimpi yang hak itu. Iya, Nabi Yakub tahu, tapi Nabi Yakub melarangnya untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Kalau saudaranya tidak ngerti, kan tidak akan muncul apa-apa itu. Baik, Anda tahu jenis-jenis mimpi? Yang baik dan yang buruk. Yang baik disebut apa? Baik. Mimpi raja disebut apa itu? Mimpi raja yang di masa Nabi Yusuf, yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, itu mimpi jenis apa itu? Mimpi yang baik gitu. Ya, ada al-ghasu ahlam, ada ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, belum membaca Ustaz. Kalau dejavi masuk mana dia? Kalau Dejavi, fenomena dejavu, dejavi bacanya. belum pernah membaca Ustaz. Mengalami sesuatu dalam mimpi lebih duluan tahu, kemudian nanti pada beberapa saat betul itu terjadi, itu dejavi. Mimpi Nabi Yusuf ini bagian dari dejavi. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Berikutnya, saudara juga bilang bahwa ini wahyu untuk Nabi yang bisa mengetahui sesuatu yang beliau tidak alami, begitu ya? Maksud Mengetahui kisah Nabi Yusuf padahal Nabi tidak mengalaminya, tidak hidup di masa itu. Nabi tidak bisa membaca, tidak pandai membaca. Bagaimana Nabi berdagang? Ya, walaupun Nabi Muhammad tidak pandai membaca, karena ilmu pengetahuan itu bukan dari sekedar bacaan, dan Nabi Muhammad diberikan sifat fatona, itu ya Nabi Muhammad mendapatkan ilham dan ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Jadi bagaimana juga Nabi mengirim surat kalau beliau tidak bisa membaca? Sependek pengetahuan saya yang saya pernah baca, Nabi Muhammad SAW itu menulis surat itu melalui asistennya atau pelayannya gitu. Asistennya. Baik, selanjutnya disebut tadi wama aksarukum walau harasta wama aksaran nasi walau harasta bimu'minin. Itu maksudnya siapa di situ? Anas di situ. Anas itu kaum yang minta diceritakan kisah Nabi Yusuf tersebut. Siapa mereka? Yahudi dan musyrik Makkah. Yahudi dan musyrik Makkah. Di situ bilang aksar. Aksar itu apa? Keseluruhan kan? Kebanyakan, jadi sebagian besar. Sebagian besar. Iya. Ada nggak sebagian kecil yang beriman? Ada. Siapa? Saya tidak membaca di tafsirnya, tafsirnya. Jadi dijelaskannya itu saja. Jadi secara mujmal, secara umum manusia itu walaupun kalau memang Allah telah menyesatkan, ya akan tersesat. Tapi jika Allah telah memberikan hidayah, maka manusia itu akan beriman dan Islam. Jadi kebanyakan manusia itu tidak beriman. Gitu ya. Ketika Muhammad menyampaikan berita ini, itu beliau
beliau sedang berfungsi sebagai apa? Sebagai nabi kah, sebagai rasul? Sebagai rasul. Apa bedanya rasul dengan nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Rasul ya diambil dari kata rosala atau risalah, asalah. Jadi utusan. Nah, kalau nabi yaitu naba'a, yaitu pembawa kabar gembira. Jadi yang saya pahami dari rasul dan nabi, perbedaannya itu kalau rasul dibebankan untuk menyampaikan kepada umatnya dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab, sedangkan nabi sependek yang saya baca itu nabi tidak dibebankan untuk sampai menyampaikan kepada kaumnya. Baik, dari ayat-ayat yang dibaca tadi apa pelajaran yang bisa dipetik? Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat ini yaitu yang pertama doa seorang nabi, yaitu doa di mana seorang nabi yang telah mendapatkan segalanya tetap meminta diwafatkan dalam keadaan muslim dan digabungkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi itulah doa yang luar biasa untuk kita semua, agar diwafatkan menjadi orang Islam, yaitu husnul khotimah, dan kita semua sebagai orang Islam sangat mungkin sekali digabungkan bersama orang-orang yang soleh. Pelajaran yang selanjutnya yaitu Allah lah yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad tentang hal-hal yang gaib, karena Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Selanjutnya yaitu manusia itu kebanyakan tidak beriman, walau harus dari mukminin, walaupun kita sangat menginginkannya. Dalam realita kita, para alim ulama dakwah di sini, dakwah ialah dakwah, menyampaikan saja. Adapun dia itu mengikuti atau menerima atau tidak, ya biarkanlah saja Allah yang memberikan hidayah kepada mereka. Jadi tugas Nabi atau sekarang itu para alim ulama itu menyampaikan saja, jangan memaksakan mereka untuk mengikuti kita. Selanjutnya yaitu Nabi dan para Rasul itu dalam menyampaikan beritanya, dalam menyampaikan risalahnya, tidak meminta upah sedikit pun kepada mereka. Baik, terima kasih. Masih ada teman? Cukup. Terima kasih. Subhanallah.